Terima kasih. Saya langsung saja ya ke Pak Prama begitu. Dari Anda sendiri mungkin ada concern tersendiri ya berkaitan dengan kondisi market kita saat ini dan poin-poin apa begitu yang bisa Anda highlight? Ya, terima kasih. Jadi memang tadi sudah sampaikan secara detail ya bagaimana kondisi-kondisi terjadi di market saat ini dan juga hal-hal apa yang jadi concern ya. Tadi sampaikan bagaimana sebenarnya secara ekonomi Indonesia masih kondisi on track gitu ya. Pengaruh global memang dominan juga gitu ya. Tadi kebijakan perang tarif di Amerika pengaruh juga. Nah, di sisi lain mungkin lebih bagaimana mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil yang supaya lebih bisa ditangkap oleh pasar dan dipahami untuk kemudian itu menjadi pertimbangan investasi juga gitu ya. Nah ini yang memang kita harapkan bisa secara kontinu, jadi bisa dilakukan secara rutin terus ya sehingga market akan terus melihat secara objektif ya mengenai kondisi pasar ya. Jadi kami juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh regulator maupun otoritas yang berwenang ya. Dalam hal ini misalnya dari Parlemen juga sudah menyampaikan dukungan ya terhadap pasar modal. Terima kasih. Kemudian juga dari otoritas jasa keuangan dan dari Bursa Efek juga sudah bagaimana mengambil langkah-langkah ya. Tadi antara lain seperti misalnya penundaan short selling, kemudian juga keputusan untuk membuka untuk melakukan buyback tanpa rups ya. Ini kan suatu keputusan yang cepat sehingga emiten juga bisa melihat secara objektif juga bahwa valuasi yang sangat rendah ini sebenarnya time to buy juga untuk mereka bisa beli sehingga memberikan sinyal positif kepada market Pak, begitu ya. Jadi ini hal yang baik dan diharapkan ke depannya juga komunikasi tidak hanya juga dilakukan oleh otoritas yang berwenang tapi juga oleh perusahaan-perusahaan, oleh emiten-emiten juga diharapkan juga lebih mendorong informasinya bisa dipublikasikan ya secara lebih update lagi sehingga investor juga akan punya pandangan yang akurat dan cepat gitu ya mengenai kinerja perusahaannya dan kami sebagai perusahaan efek juga memang memiliki kewajiban untuk tadi terus mempublikasikan hal ini ya artinya kita sebagai jembatan antara supply demand antara buyer seller. Nah ini kami di sini ya berfungsi untuk menggambarkan secara objektif bagaimana semua perkembangan yang ada untuk kemudian nanti bisa menjadi pertimbangan investasi bagi investor. Oke, baik tadi sudah kita mendengarkan begitu ya pandangan dari Pak Hani, Pak Herman dan juga Pak Fauzi ya dari sisi emiten untuk Pak Fauzi. Nah mungkin dari sekuritas dan perusahaan efek sendiri Pak Rudi dan juga Pak Prama ya. Ketika kita melihat sinergi ini kan harus terjadi begitu ya. Nah sinergi yang dilakukan dari perusahaan efek dan juga sekuritas seperti apa di tengah market seperti ini begitu dengan outlooknya tentu adalah kita harus memboost kembali market kita, kita harus meramaikan kembali market kita begitu. Tapi tentu ada beberapa hal, ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan dan harus dipikirkan dengan matang-matang sebelum mengambil sebuah keputusan investasi tentunya begitu ya. Sehingga akhirnya mungkin perlu langkah-langkah atau strategi khusus yang bisa dilakukan dalam upaya untuk berpartisipasi untuk mendorong kembali market kita tapi balik lagi begitu dengan decision yang tepat seperti apa Pak Prama dan juga Pak Rudi. Baik, jadi memang sinergi sangat penting gitu ya di antara semua stakeholders pasar modal ya. Jadi salah satunya dari kami juga dari perusahaan efek juga ingin mendorong supaya ini pasar modal menjadi lebih berkembang lagi gitu ya. Kami di asosiasi sangat mendorong anggota kita untuk bisa lebih intens lagi menginformasikan bagaimana mengenai perkembangan makro maupun juga emiten gitu ya. Tim analis perusahaan efek juga mereka memiliki kualifikasi yang kompeten untuk bisa memberikan informasi kepada seluruh investor demikian juga dan kami juga bekerja sama dengan asosiasi emiten dan asosiasi manajemen investasi juga gitu ya supaya ini bisa juga menjadi suatu langkah untuk kita bersama-sama meningkatkan komunikasi kepada publik gitu ya dari sisi emiten kita dorong supaya emiten tersebut juga lebih intens menyampaikan informasi dan juga kita sampaikan kepada manajer investasi memang sebagai sisi buy side-nya itu juga satu peluang dan kita juga mengeksplor juga dengan AAI misalnya apakah bisa kemudian ditingkatkan kembali bagaimana meningkatkan jumlah emiten ya khususnya skala kapitalisasi besar ini bisa lebih meningkat lagi sehingga investor asing juga akan lebih bisa masuk lagi pasar modal Indonesia dengan punya lebih banyak pilihan instrumen yang bisa mereka masuk dengan lebih atraktif lagi. Kira-kira demikian. Baik, Bapak Ibu saya akan buka kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya langsung kepada para panelis. Silahkan Bapak. Karena waktu kita terbatas mungkin saya akan buka untuk 1 atau 2 pertanyaan saja dan bisa dijawab dan dielaborasi tentunya jawabannya oleh para narasumber kita.
Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas presentasi tadi Pak Misbakun dari teman lama dari DPR RI. Sangat bagus angka-angka yang ditunjukkan. Tetapi kembali lagi tadi Pak Fauzi Ihsan katakan bahwa player atau investor ada forward looking. Ada nggak yang kita miss dalam hal ini? Yang kita lihat, apakah investor itu melihat ada kemungkinan domino effect dari akibat anggaran dikurangi. Misalnya dampaknya, anggaran dikurangi berarti ada kemungkinan BUMN akan mengalami kerugian. Kalau BUMN mengalami kerugian, banyak yang BUMN ini juga mendapatkan pinjaman dari Bank Himbara. Nah ini juga berdampak terusan seperti itu. Apakah seperti ini ada kemungkinan itu yang terjadi? Nah ini yang kita harus melihat dan mengantisipasi hal-hal seperti itu. Kedua, intervensi pemerintah yang terlalu dalam ke dalam sektor-sektor BUMN, misalnya ya penghapusan UMKM itu ya. Itu juga apakah bisa menjadi sinyal bagi investor luar bahwa adanya governance yang kurang bisa diandalkan. Itu yang mungkin juga kita harus coba lihat di situ. Nah, balik lagi memang komunikasi penting dari emiten, komunikasi kepada publik juga penting, prognosanya, antisipasi ke depannya. Nah ini yang mungkin perlu kita coba evaluasi dan makanya saya minta dari panelis, apakah ada hal-hal lain yang menjadi concern daripada para investor ini. Gitu. Terima kasih. Oke, karena waktu kita terbatas mungkin Pak Rudi atau Pak Prama ingin menambahkan singkat saja, silahkan. Ya mungkin singkat saja, tadi memang benar bahwa capital market is forward looking gitu ya, dan itu disusun ya, market menilai berdasarkan asumsi yang ada saat ini gitu ya, kondisi yang ada saat ini. Nah, untuk itulah kemudian dari otoritas berwenang juga mencoba menggambarkan posisi saat ini seperti apa ya, masuk juga misalnya baru saja kan dari Kementerian Keuangan melakukan press conference, kemudian Bank Indonesia juga melakukan press conference dan juga mempertahankan sikap suku bunga seperti ya. Artinya untuk bisa menggambarkan posisi saat ini juga bagaimana pertumbuhan ke depan juga ditampaikan pada saat itu dengan asumsi yang ada saat ini. Nah, nanti PR berikutnya adalah bagaimana kita memonitor ini terus ke depan dan kita harapkan juga publikasi terus dilakukan untuk bisa kita juga memantau terus sampai dengan nanti akhir tahun. Baik, terima kasih Pak Rudi. Nah, mungkin tadi ini yang sudah disampaikan Pak Herman itu yang sebuah analisis yang sangat masuk akal Pak tadi dengan 9,01% ya kan. Nah mungkin ini yang juga perlu dikomunikasikan dengan para teman-teman investor Pak. Ya mungkin nanti Bursa Efek bisa bantu ya Pak. Mungkin karena kan kalau sisinya kita sebetulnya kan mau naik mau turun asal jual beli kan cuan buat kita Pak. Kalau anggota bursa ya betul. Kalau dari sisi investment memang kan mungkin cara berpikirnya adalah dari sisi buy setnya jadi lihat ya kan apakah tadi pemikiran-pemikiran yang dari sisi buy set yang ngelola dana besar aja berani berpikir ini dengan investasi tadi tentunya disesuaikan dengan risk profile dari masing-masing. Nah, mungkin ini bisa sampai kepada nasabah-nasabah baik institusional maupun retail dari domestik sehingga bisa sama-sama ayo kita masuk bareng-bareng lah gitu loh istilahnya ya kan. Mungkin itu Pak ya, mungkin itu harapan dari mungkin anggota bursa. Baik, terima kasih Pak Rudi. Kita berikan apresiasi untuk narasumber kita. Terima kasih. Sedikit banyak memberikan optimisme ya untuk kita bahwa eventually memang market akan rebound dan eventually tentunya kita harapkan ya pergerakan indeks harga saham gabungan kita ini juga bisa terus melesat begitu tentunya. Terima kasih optimismenya juga telah disampaikan oleh para panelis kita dalam sesi diskusi dalam acara Capital Market Forum 2025 hari ini. Saya kembalikan ke rekan saya Andi Syalini.